jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya pagi ini? Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikannya yang selalu Tuhan limpahkan, yang selalu Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Segala pujian Tuhan kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena hanya Kau yang layak disembah, dipuji, dimuliakan Tuhan Yesus. Kami membawa syukur kami sepanjang minggu ini Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kami rasakan Tuhan. Kami mulai melewati hari demi hari ya Tuhan Yesus, dengan kasih penyertaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Yesus, untuk datang beribadah, membawa syukur kami, membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami Yesus, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, membawa doa syukur kami. Berkati setiap kami yang akan beribadah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami. Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami ya Bapa. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, membawa pujian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan senap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu,
bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah Tuhan, Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala Bangsa yang maha kuasa, mulia namamu Yesus. mulia namamu. Nyatakan dengan sungguh, layaklah segala
untuk menyenangkan hatimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami rindu selalu Tuhan untuk selalu menyenangkan-Mu, untuk selalu memuji-Mu, Yesus. Haleluya. Renungkan dalam setiap hidup kita, betapa baiknya Tuhan itu bagi setiap kita. Setiap helahan napas kita, mari kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Keadaan boleh tidak mendukung setiap kita, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, penyakit boleh ada, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Jangan cebu-cebu datang di hadapan Tuhan, membawa setiap doa kita, menggantungkan setiap harapan kita di tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Yesus, kami mau berkata Tuhan, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan pertolongan-Mu Tuhan, kami kagum akan kebesaran-Mu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, amin. Terima kasih Yesus. Iya rala bala 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 bala. Iya rala bala 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 bala. Iya rala bala 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 bala. Iya rala bala 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 bala. Iya rala bala 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 bala. Iya rala bala 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 bala. Iya rala bala 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 bala.
karena selalu Tuhan nyatakan kekagumannya bagi setiap kita. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan lebih lagi. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, boleh saling menyapa samping kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Dia adalah Yesus yang sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Bagiku di
dan lebih lagi. Amin. Haleluya. Serukan nama Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan VOP. Kepadanya kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia.
Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Namun sebelum kita bawa persembahan kita, mari kita sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini, kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami boleh bawa di hadapan hadirat-Mu, memperoleh perkenanan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa rasa syukur kami di hadapan Tuhan, yaitu persembahan kami yang terbaik. Berkati setiap apa yang kami bawa di hadapan Tuhan, berkati usaha kami, pekerjaan kami, dan setiap apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan penginjilan di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati bagi setiap taburan yang kita bawa di rumah Tuhan. Ku tidak tahu
berikan buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa boleh datang ke tempat ini beribadah Tuhan, bersekutu Tuhan. Kehadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami, pakai setiap isi hati kami, pikiran kami Tuhan. Agar fokus di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian. Terima kasih buat jemaat yang sudah hadir memberi diri untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Lingkupi ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada gangguan dari manapun Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Besok kita mau merdeka ya. Maksudnya mau merayakan ulang tahun bangsa kami, bangsa kita, bangsa Indonesia. Boleh dibantu PowerPoint-nya ya. Apa itu? Noise. Oke. Hari ini kita belajar sama-sama tentang kemerdekaan, ya. Kita berpikir kita sudah bebas dari penjajahan yang sudah di 1945 akhirnya kita merdeka dari jajah Belanda, dari jajah Jepang. Tapi apakah kita benar-benar sudah benar-benar merdeka? Ya, bisa saja kita secara jasmani kita merdeka, tapi hati kita apakah sudah merdeka? Ya, bebas secara lahiriah tapi masih terikat ketakutan, itu juga belum merdeka. Ya, masih terikat kekhawatiran, itu juga belum merdeka Bapak Ibu. Masih terikat kepahitan, sakit hati sama orang, itu juga belum merdeka. Ya, masih terikat dosa macam-macam dosa, pornografi, dosa perzinahan, dosa segala macam dosa yang bisa Bapak Ibu sebutin, itu juga terikatan, suatu terikatan yang nggak bisa lepas. Judi online, apalagi dengan pelacur segala macam, dengan gigolo. Jadi saya nggak bicara tentang pria dengan wanita, tapi perempuan juga banyak, apalagi di Jakarta. Ya, mereka haus kayak begitu-gituan dan akhirnya berzina dari suami. Ya, itu juga keterikatan di mana mereka nggak bisa lepas. Berarti belum merdeka, ya. Sudah dapat PowerPoint-nya? Tema hari ini, tema sebulan di bulan Agustus, Papius minta kemerdekaan, ya, tentang kemerdekaan. Pertanyaannya yang tadi saya ulang lagi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 31, 32 dan 36, ya. Tertulis, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jika kamu benar-benar murid-Ku, ya, jika kamu benar-benar murid-Ku, apakah kita murid Tuhan? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kita udah tahu kebenaran, kita udah tahu firman Tuhan, ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa ya, setelah kita baca firman, kita udah kenal Tuhan, firman itu akan memerdekakan kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu berbicara tentang Tuhan Yesus, ya. Soalnya di Alkitab tertulis anakku, A-nya besar, berarti Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib buat kita semua dari dosa-dosa, diampuni dosa-dosa kita. Berarti kita sudah dimerdekakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah merdeka Bapak Ibu, ya. Sebenarnya ada gambar ini. Sudah? Saya kasih perumpamaan tentang gajah, ya. Gajah dari bayi, dari anak gajah, itu kakinya diikat sama ditancepin di tanah, ya. Dia mau berontak kayak apapun dia nggak bisa kabur. Nah, padahal gajah itu hari-hari diikat dan akhirnya dia menjadi dewasa, menjadi besar. Terus apa yang terjadi? Dia nggak kemana-mana karena tertancap, karena dia ada trauma di kepala dia. Wah, saya percuma ini saya berontak ini nggak bakal bisa lepas. Padahal gajahnya udah besar.
Tapi tetap aja dia merasa pola pikirnya merasa nggak bakal bisa. Dia nggak mau mencobanya juga. Dia tetap tertancap di situ dengan tali. Padahal kaki gajahnya besar. Begitu juga manusia. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Tapi kita tetap aja ada rasa kerinduan untuk berbuat dosa. Iblis itu mengaung-ngaung di telinga kita, ayo gak apa-apa, besok bertobat. Gak apa-apa, lakukan aja, besok juga Tuhan ampuni, Tuhan maha pengasih kok, dia mengampuni setiap kita mengaku dosa. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, kita sudah diampuni, sudah dibebaskan dari dosa, kita mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Tuhan mau kita benar-benar merdeka. Bisakah kita bisa merdeka? Ya. Hari ini Tuhan mau berkata, Yesus tidak hanya mau menyelamatkan kita, tapi benar-benar memerdekakan. Next, boleh dibantu. Ya, ini yang tadi yang saya baca. Next, nah gajah. Dia dari kecil diikat, ditancap di tanah. Dia berontak segala macam, dia nggak bisa. Next. Sampai diikat di kursi pun dia kagak gerak Bapak Ibu. Karena dia ada trauma, nggak bakal bisa, yang ada ntar kakiku sakit. Ya, next. Betapa besar harusnya dia bisa mengangkat kakinya, tapi dia saking traumanya. Next. Oke. Ciri murid yang dimerdekakan, ya, di Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Next. Arti murid adalah jemaat. Murid adalah kita. Kita semua muridnya Tuhan. Belajar menjadi taat. Setiap murid di sekolahan pun diajarin untuk taat sama gurunya. Begitu juga kita, anak-anak Tuhan. Firman Tuhan lakukan dan taat aja, walaupun berat, taat. Makanya ada istilah pikul salib. Dimanapun godaan kita berusaha kuat, berusaha pikul salib untuk jangan sampai tergoda di dosa yang sama. Kadang-kadang saya bingung, udah jatuh di dosa yang sama, sudah bertobat, masih bikin ulah di tempat dosa yang sama. Tuhan mau kita melepaskan semuanya itu. Ya. Poin dari ini adalah tetap dalam firman, menjadi murid, mengenal kebenaran Tuhan. Setelah menjadi murid kita mengenal mengenal kebenaran itu lewat mana? Lewat firman Tuhan. Mengenal kebenaran lalu mengalami kemerdekaan. Kita takut akan firman Tuhan. Kita takut, jadi kita taat melakukan apapun yang dosa-dosa. Ya kita jadi wah, ada alarm. Wah, kata firman Tuhan ini enggak bagus. Wah, kata firman Tuhan ini dosa. Mengalami kemerdekaan. Habis setelah mengalami kemerdekaan apa? Kita hidup benar-benar untuk Tuhan. Next. Cara murid yang dimerdekakan, ya, yaitu apa? Tetap dalam firman Tuhan. Hari-hari kita sibuk, tapi adakah waktu kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam? Oke lah, kita kerja, kita nggak bisa siang malam. Tapi adakah dalam 1 jam kita baca firman Tuhan? Minimal 30 menit, adakah kita duduk di bawah kaki Tuhan? Apa yang kita baca, kita renungkan, minta Tuhan, Tuhan berikan saya pengertian Tuhan. Berikan saya hikmat dalam firman Tuhan ini. Kadang-kadang kan kita gak ngerti firman Tuhan yang kita baca. Tapi berikan kami hikmat Tuhan. Kita renungkan setiap kata demi kata. Itu yang Tuhan mau. Duduk di bawah kaki Tuhan. Jauhkan handphone, jauhkan dari segala macam sosial media yang membuat kita tidak fokus sama Tuhan. Tapi tetap benar-benar kita duduk di bawah kaki Tuhan. Sibuk, memang kita sibuk. Tapi itu membuat kita pikul salib dan akhirnya kita lakukan apa yang perintahkan Tuhan. Next. Ciri murid yang dimerdekakan. Ya, tadi tetap dalam firman, duduk di bawah kaki Tuhan. Hidupnya dituntun Alkitab, bukan karena feeling kita, perasaan saya hari ini sedih, saya gak bisa baca Alkitab. Perasaan saya marah, saya gak bisa datang ke gereja.
Perasaan saya lagi kesel, gak bisa berdoa, gak bisa baca firman, gak bisa segala-galanya duduk di bawah kaki Tuhan, itu gak bisa. Saat ini lagi galau Tuhan. Pikiran saya pecah Tuhan, saya gak bisa fokus sama Tuhan. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan maunya kita benar-benar datang dengan keadaan apapun. Mau kita marah, mau kita kesel, berikan berdoa. Kita punya mulut, kita punya berkuasa, tenangkan hati kita. Amin. Tuhan, aku mau tenang. Tuhan, aku mau mendengarkan isi hati Engkau Tuhan. Hari-hari saya juga susah. Untuk anak saya 5. Segala macam emosi tentang anak-anak. Bapak Ibu udah pasti kalau anak-anak masih kecil, menjelang dewasa, ribut antara kakak adik itu udah biasa. Tapi kadang-kadang kita kan muyak, kita pusing. Sini ngomel, ngadu ini mami ini begini, ini mami gini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan bagaimana? Tapi minta Tuhan berikan saya damai sejahtera Tuhan. Tuhan saya mau duduk di bawah kaki Tuhan. Dengarkan isi hatimu Tuhan. Ya seperti itu juga kita. Hidup dituntun Alkitab bukan karena perasaan. Atau tren. Menurut ini harus baca Alkitab ayat ini. Enggak, kita harus benar-benar kita buka hati kita buka renungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu kesulitan mau mulai dari mana? Baca Mazmur. Kemudian kalau misalnya bingung lagi mau baca Amsal. Itu hikmatnya luar biasa buat kita. Setiap ada masalah itu Tuhan singkapkan dari Amsal itu. Renungkan dan lakukan. Next. Ayat 23-nya. Yohanes 5:8-23, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin ya. Kita udah tahu kebenaran nih. Akhirnya kebenaran itu membuat diri kita semakin kuat. Dan akhirnya kita merdeka dari segala dosa. Ada tawaran, ayo kita dugem, ayo kita jalan ke sini, ayo kita cari, kita judi online. Itu tawaran yang menggodakan loh. Sekali main game bisa dapat 1 juta, 2 juta, penghasilan cuannya enak nih. Dan akhirnya terikat, dan akhirnya ketagihan, karena duitnya gampang. Tapi itu suatu pembodohan, kenapa? Saat kita main, memang kita dimenang-menangkan, akhirnya karena kita ketagihan, kalah. Akhirnya penasaran, karena judi itu ada 2 roh ketagihan sama roh penasaran. Itu yang dibikin iblis buat hidup kita. Dan akhirnya kita terikat Bapak Ibu, kita gak bisa lepas. Tapi sedangkan kita udah mengetahui kebenaran, kita sudah minta ampun sama Tuhan. Tuhan kuatkan saya, pikul saya salibmu Tuhan Yesus. Ringankan salibku. Tuhan gak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita Bapak Ibu. Sampai segini oke, aku cuman, Tuhan berkata aku cuman sampai segini aja, aku izinkan iblis mencobaimu. Tuhan gak akan memberikan kita sampai jatuh dan tergeletak, enggak. Yang ada kita jatuh, tapi gak sampai tergeletak. Kita harus bangkit. Karena kita tahu firman Tuhan, itu yang memerdekakan kita. Dia tahu siapa dia, anak Allah, ahli waris, lebih dari pemenang. Jadi iblis itu gak bisa tipu-tipu kita lagi. Ya, next. Ciri murid yang dimerdekakan adalah dimerdekakan oleh anak. Anak itu siapa? Tuhan Yesus. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang bisa memutus rantai. Tapi Tuhan gak bakal putus rantai kalau kita gak minta. Kalau kita gak taat dalam firman Tuhan. Malah Tuhan izinkan prosesnya. Kau laju lagi. Sudah kuingatkan jangan berjudi, jangan pinjol, tetap aja kau lanjutkan. Tuhan lihat terus. Tuhan izinkan. Sampai akhirnya kau terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Akankah engkau datang di bawah kakiku? Kalau kita sudah diingatkan sesuatu, peka Bapak Ibu. Jangan sampai kita sampai jatuh dan tergeletak. Kalau kita diingatkan sesuatu, bangkit. Tuhan mau itu. Gimana kita merdeka? Bisa merdeka hidup kita. Bagaimana kita bisa lolos dari keterpurukan? Tapi kita tetap di situ terus.
nggak mau bangkit, nggak mau keluar dari zona dosa. Ya, next. Dari apa kita dimerdekakan? Yesus datang saat kita minta sama Tuhan, dan akhirnya dia mematahkan 3 rantai utama. Ikatan dosa, ya. Next. Roma 6 ayat 6. Next. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya baca di sini, kurang jelas di sana. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ngeri akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Saking kita terpuruk ekonomi, godaan itu makin ada. Ayo, pinjol, gak masalah. Ada gajimu kok, nanti kau cicil aja di situ. Tuhan izinkan kamu dipecat seketika, kagak bisa bayar cicilan. Itu artinya kita pakai kekuatan sendiri. Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara pinjol, Bapak Ibu. Mengerikan. Jangan berpikir kita bisa kita bisa bayar. Sanggup kok, saya gaji saya gede, saya bayar. Saya bisa ada cicilan untuk bayar. Jangan pernah pakai kekuatan sendiri. Kemarin, sebulan lalu, mama mertua saya telepon tentang anak-anak kuliah di Jakarta. Kenapa kamu kuliah di Jakarta? Kenapa nggak di sini? Harusnya anak-anak tahu, katanya. Anak-anak harusnya tahu bagaimana keadaan orang tuanya. Kalau nggak sanggup, kagak usah kuliah jauh-jauh. Itu zaman dulu ya, orang tua ya, pikirannya masih. Karena apa yang terjadi, yang dialami sama Papius, itu dialami juga. Dia pengen cita-citanya jadi polisi, Bapak Ibu. Tapi zaman itu jadi polisi itu kan harus ada uang untuk masuk. Mama berkata, kagak usah sekolah polisi, kagak ada duitnya. Mama gak sanggup sekolahin lu polisi. Akhirnya menyerah. Generasi dulu sama generasi sekarang beda, Bapak Ibu. Kalau generasi sekarang, kita mau anak kita terbaik, amin. Bahkan lebih baik dari hidup kita. Kalau kita nggak kuliah, kita mau anak kita kuliah. Apapun caranya, beriman. Kesaksian. Kemarin Papius berangkat dengan Cici. Itu bingung. September dia harus masuk kuliah. Belum ada uang tiket, Bapak Ibu. Lalu akhirnya Papius kan ingat, dia pernah jual AC, dia marketing AC ya, untuk building. BSB Iwok beli AC itu. Komisinya belum turun. Akhirnya turun. Papius tanya, adakah komisi yang belum dibayarkan? Ternyata ada, Bapak Ibu, 9 juta. Puji Tuhan bisa beli tiket 4 juta. Tiket ngeri ya. 4 juta tiket berdua. Mau beli motor, kata si Cici, buat kendaraan di sana. Gak usah beli ya, pakai motor yang di sini dikirim. Puji Tuhan anaknya ngerti. Akhirnya kirim motor. Uangnya dari situ ada aja saat kita penuh dengan iman. Karena kita mau melakukan yang terbaik buat anak-anak. Apapun kita lakukan buat anak.
Setiap orang tua pasti akan berkata seperti itu. Mau yang terbaik buat anak-anak kita. Kuasanya itu lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan. Cari kos, aduh mami kos di sana mahal. 2 juta, 3 juta. Kagak ada yang murah. Di sini daerah Polnes bisa ada yang 600, ada yang dapat 700 kos-kosan. Di sana kagak ada. Yang kagak ada AC aja 1,5, yang ber-AC 3 jutaan. Puji Tuhan. Ada salah satu dosennya Cici yang pernah pelayanan di tempat ini. Nanti beliau hari Rabu datang, Jenderal Polisi yang purnawirawan sekarang, Pak Yehu yang pernah acara Natal itu. Dia salah satu dosen di UBL, tempatnya Cici kuliah. Pakai aja, saya ada rumah 1 di depan kampus, deket. Puji Tuhan. Disuruh pakai apa yang gak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan siapkan semuanya. Itu luar biasa. Kami berkata puji Tuhan. Tuhan baik. Saat kita benar-benar berharap datang di bawah kaki Tuhan. Itu mujizat Tuhan itu nyata. Itu akan terjadi buat Bapak Ibu di tempat ini. Saat kebutuhan kita gak berpikir aduh bagaimana untuk membayar ini, membayar itu. Cicilan motor, cicilan rumah. Mungkin kita ada uang gaji kita seberapa tapi kita harus bantu keluarga. Saya kasih kesaksian lagi tentang anak-anak muda youth di tempat ini. Mereka itu gencar-gencaran lagi cari dana Bapak Ibu. Tapi Pak Pius tantang mereka. Kamu mau dapat lebih banyak? Saya tantang kalian. Apa itu tantangannya? Kita mau pelayanan ODGJ ke panti kemarin itu, minggu lalu ya, ke panti ODGJ. Uang gak ada Bapak Ibu, ekstra kolektor cuma dapat 200.000. Sedangkan kebutuhan ODGJ kita pergi pelayanan di sana, kita kan gak mungkin dengan tangan kosong. Mereka itu butuh sabun, gitu, butuh perlengkapan mandi, sembako. Bayangin 140 penderita ODGJ di sana. 80 yang sehat, sisanya agak ganas. Mereka itu butuh uang, mereka ke sana enggak tangan kosong. Kita harus kasih makan 155 orang ODGJ. Berpikir kasih makan apa? Akhirnya kita cari makanan nasi bakar 10.000. Ada ketemu. Kita beli, total aja udah 1,5 itu. Belum kita beli sembako. Pak Pius tantang anak muda, kamu mau diberkati? Kamu bisa dapat lebih banyak. Saya menabur 1,5 untuk makanan, kata Pak Pius. Anak-anak mau menabur enggak? Kalian kas Natal kalian berapa? Dihitung-hitung sama Abang Valen, dia bendahara youth ya. Bendahara Natal 4.900.000. Mereka pelayanan di hulu itu dapat berkat loh. Itu puji Tuhan mereka masuk ke kas. Total yang dia dapat 4,9 sama jualan-jualan. Taburlah 1 juta untuk beli sembako. Pak Pius tantang seperti itu. Ada beberapa pro dan kontra, aduh kita kan butuh duit banyak. Bagaimana ini? Sebagian setuju. Akhirnya mereka setuju, mereka nabur 1 juta. Itu luar biasa, iman mereka besar. Padahal mereka butuh uang banyak loh. Tapi mereka nabur, akhirnya terkumpullah 2.500.000, akhirnya kita bawa ke sana. Membeli sembako, membeli makanan buat mereka. Awal-awal mereka ketawa-ketawa, lihat lucu-lucu orang gila. Ketawa, wih lucu ya. Ada salah satu namanya Leo, dia itu bikin heboh dan mereka itu ketawa. Lucu. Ngeliat orang gila lucu. Tapi berlanjut penyembahan. Mereka kasih kesaksian orang ODGJ-nya. Satu-satu anak pemuda nangis. Satu-satu
mereka merasakan penderitaan mereka. Saat altar call, disuruh kita semua masing-masing mendoakan mereka satu persatu. Bisa dibayangin anak-anak muda mendoakan anak orang ODGJ. Mereka menangis. Ternyata ini yang mereka butuhkan. Ternyata gak sia-sia ya dia memberikan walaupun belum kelihatan uangnya. Tapi itu memberkati mereka. Mereka merasakan hal yang luar biasa saat melayani ODGJ. Pengalaman perdana mereka. Saat pengalaman perdana mereka di penjara juga mereka melayani di penjara, mereka menangis. Itu luar biasa. Karena Pak Pius mau bawa anak-anak muda ini keluar. Jangan hanya di gereja. Jadi berkat buat dimanapun kita berada. Kita harus punya iman. Kita harus membuat anak-anak muda ini bertumbuh. Jangan seperti Korea di mana mereka itu kebangkitan Kristennya luar biasa. Tapi menjelang tahun demi tahun cuman yang mengalami mujizat, mengalami kekristenan itu yang tua-tua, yang muda-muda disingkirkan, bukan disingkirkan, enggak pernah diajak. Jadi akhirnya tenggelam. LGBT, narkoba, hidup bebas di Korea. Mengerikan. Yang tua-tuanya aja bertobat. Yang anak-anak muda gak pernah diajak keluar. Diajak melayani. Gembala pembina kita berkata, rangkul anak-anak muda. Jangan sampai terhilang. Jadi kita tangkap misi itu, kita rangkul anak-anak muda. Jadikan mereka di masa liburan mereka jangan ada kekosongan. Kita ajak ke hulu pelayanan. Mereka melihat keadaan di sana. Di hulu itu luar biasa loh, gak ada 5 gereja okumene gak ada gembalanya. Dan mereka merasakan hal yang luar biasa saat melayani di sana. Itu perjuangan Bapak Ibu. Gak gampang ngajak anak-anak muda ke sana karena butuh uang. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh kita, dosa kita hilang. Kuasanya hilang. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dulu kita budak dosa. Tukang bohong. Tukang marah, dikit-dikit marah, kesenggol bacok. Kecanduan, kepahitan. Disalib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya kuasa dosa kita dipatahkan Bapak Ibu. Next. 3 rantai, kemudian 3 rantai utama yang dipatahkan apa? Ikatan ketakutan. Luka pada masa lalu. Ya, di 2 Timotius 1 ayat 7. Next. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Artinya Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Penolakan, trauma, kegagalan, itu Tuhan sembuhkan semuanya. Minta Tuhan roh yang luar biasa. Kadang-kadang kita takut ya. Kadang-kadang saya juga lihat beberapa anak-anak saya termasuk, oh, takut mami. Kenapa gak coba di IPDN Ci? Takut, aku gak takut mami. Aku takut gak bisa. Itu harus yang pinter-pinter. Merasa minder. Anak-anak sekarang loh. Takut mami, takut gak bisa, takut gagal di jalan. Bahkan si Cici bilang, bener gak ya mami aku kuliah di Jakarta ntar aku putus di tengah jalan. Bapaknya marah, kamu itu imannya di mana? Jangan takut, langkah. Percaya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ketakutan-ketakutan kita itu Tuhan hilangkan Bapak Ibu. Asal kita berani datang ke hadapan Tuhan, Tuhan saya gak mampu. Akui kalau kita gak mampu.
Jangan sombong, jangan aku bisa, aku sanggup. Tuhan akan sembuhkan ke trauma-trauma kita. Dan akan memberikan kita identitas yang baru. Jadi identitas kita pemberani, berani melangkah dengan iman. Next. Apalagi 3 rantai utama yang dipatahkan, ikatan pola pikir. Nyambung sama yang tadi. Roma 12 ayat 2. Ya, di situ ada pikiran aku tidak berharga, aku pasti gagal. Aku harus cari pengakuan orang baru aku berani. Next. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kasih tahu diri kita sendiri, aku berharga, aku gak akan gagal, aku akan berhasil. Firman akan mengubah kita jadi ciptaan yang baru. Aku dikasihi Tuhan, aku gak bakal ditinggalkan Tuhan. Perkatakan itu, kita punya kuasa buat hidup kita. Aku mampu karena Tuhan. Next, cepat aja. Untuk apa kita dimerdekakan? Di Galatia 5 ayat 1 ayat 3, next. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, untuk apa kita dimerdekakan? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Mentang-mentang Tuhan Yesus sudah hapus dosa, mentang-mentang Tuhan Yesus itu gampang memberi kita ampun, kita melakukan dosa dan dosa lagi. Oh, saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan akan lempar dosa kita ke laut. Mantan aja yang bisa dibuang ke laut. Dosa kagak. Kalau kamu buang ke laut tapi melakukan lagi, itu dosa balik lagi. Akhirnya artinya kita jadi penghambaan, kita punya kuk penghambaan. Jangan sampai ya, kita udah tahu itu dosa kita melakukan, Tuhan akan biarin kita jatuh terpuruk. Tuhan akan bikin malu kita. Masa mau sampai dibikin malu baru kita kapok? Next. Kemudian apa lagi? Menjadi saksi. Menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Orang yang pernah diikat lalu dilepaskan, kesaksiannya paling berkuasa. Pernah dengar kan kesaksian-kesaksian orang yang hidup dari LGBT? Atau Bapak Ibu pernah lihat di YouTube, Facebook, orang yang pernah jadi waria akhirnya bertobat. Itu kesaksiannya luar biasa. Itu membuat orang yang mendengar dibangunkan rohaninya. Oh, ternyata begitu. Kesaksiannya luar biasa. Orang yang hidupnya dalam narkoba, hidup yang biasa dalam seks bebas, mereka akhirnya mengakui dan akhirnya bertobat, itu kesaksiannya luar biasa. Dan itu banyak memenangkan jiwa. Tuhan akan mengizinkan kita dalam segala pencobaan. Tapi jika kita sudah lepas dari pencobaan itu, bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan hanya kita dipendam buat diri kita sendiri. Orang lain gak perlu dengar. Bukan berarti kita menceritakan kita sombong. Bukan. Tapi memberikan kesaksian untuk menguatkan. Siapa tahu dari antara kita itu punya pengalaman yang sama. Dan akhirnya oh begitu, dia bisa, saya juga sanggup. Saya juga pasti bisa. Itu yang dibilang seperti ini, menjadi saksi.
Di Kisah Para Rasul itu terjadi orang yang pernah diikat lalu dilepaskan, kesaksiannya yang paling berkuasa. Menjaga kemerdekaan. Ya. Yohanes 8 ayat 31 kan kadang-kadang kita udah lepas dari dosa, pasti ada lagi bisikan untuk jatuh lagi. Tapi untuk menjaga kemerdekaan di Yohanes 8 ayat 31 tetap dalam firman, kemerdekaannya dipelihara dengan doa, pujian, persekutuan dan taat. Ibadah aja jarang, baca Alkitab aja jarang. Ya otomatis kita pasti akan jatuh di lubang yang sama. Kita harus melekat sama Tuhan. Tuhan memerdekakan kita untuk apa? Kalau sudah dimerdekakan, ambil bagian dalam pelayanan. Itu yang Tuhan mau. Seberapapun pelayanan kita, dari hal kecil, mungkin beresin kursi, itu pelayanan bagi Tuhan. Itu luar biasa. Melayani seorang akan lainnya. ODGJ, kepanti asuhan. Mungkin kasih makan di jalanan orang. Orang butuh tumpangan. Itu juga melayani seseorang akan lainnya. Kemudian apa? Menjadi saksi. Menjaga kemerdekaan, ya. Next. Bagaimana langkah menjadi murid yang dimerdekakan. Akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan sebenarnya tahu dosa kita tanpa lu kasih tahu, tanpa kita kasih tahu. Tapi Tuhan mau kita akui dosa kita. Kemudian percaya Tuhan sudah ampuni. Lalu taat akan firman Tuhan. Jangan lakukan lagi. Itu 3 hal. Bagaimana menjadi murid yang dimerdekakan. Untuk menjaga kemerdekaan kita supaya gak lepas. Ya. Next. Di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan lainnya oleh kasih. Merdeka artinya bukan bebas melakukan apa saja. Merdeka dalam Kristus bukan berarti bebas dari dosa. Ya. Negara kita sudah merdeka. Bisa gak datang lagi? Perang. Kita dijajah. Orang kita dengerin pemerintah sekarang aja, rakyat-rakyat ditanya, kita udah merdeka belum? Rata-rata belum. Merdeka dalam Kristus berarti bebas dari dosa untuk hidup dalam kasih dan melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk merdeka karena kemerdekaan itu panggilannya Tuhan. Jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk kembali diperbudak oleh dosa. Tuhan gak mau itu. Layani orang, kemerdekaan itu kita buat layani orang satu sama lainnya. Menjadi berkat buat semua orang. Kristus memerdekakan kita bukan supaya kita hidup sesuka hati, tapi supaya kita hidup seturut oleh kehendak Allah. Next. Terus area apa saja yang hidup kita masih terikat? Sekarang keterikatan ada lagi loh yang baru. Nonton drama Cina. Itu keterikatan juga Bapak Ibu. Kemarin mama saya telepon mertua saya. Mami udah nonton yang ini belum? Yang dari Facebook. Drama Cina. Yang dari miskin jadi kaya. Lah. Orang Kendari, orang di pelosok nonton juga. Dalam Alkitab siapa wanita yang terikat? Tapi sudah dilepaskan. Wanita Samaria. Dari hidup terikat. Punya 5 suami Bapak Ibu. Akhirnya dia bertobat dan jadi penginjil yang luar biasa. Kemudian siapa lagi? Petrus.
Dia penganiaya, dia suka menyangkal, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Wih, luar biasa. Apa aja sih 7 area yang masih kita sering terikat? Ketakutan, terikat oleh masa lalu, terikat oleh penilaian manusia. Dia itu gak pede, harus dinilai manusia dulu baru ini. Terus apa? Terikat oleh cinta akan dunia dan materi. Terikat lagi oleh diri sendiri, egois kita. Ada orang tubuhnya bebas, tapi pikirannya terpenjara. Nah itu ODGJ. Jangan sampai kita seperti itu. Kita dipanggil untuk merdeka. Kasihan ya orang-orang ODGJ. Bapak Ibu harus kunjungan kita ke sana sama-sama. Badannya merdeka, happy-happy. Disuruh nyanyi salah satu. Ayo kasih kesaksian pujian. Apa yang dinyanyikan? Kengkong badannya besar. Udah tua loh. Tapi dia nyanyi seperti itu. Dia seperti bebas ya, happy, gak ada beban. Tapi pikirannya terpenjara itu. Kasihan. Mari kita bangkit Bapak Ibu. Jadi murid yang luar biasa. Hidup sebagai murid yang merdeka untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Biar setiap firman Tuhan itu mengena di hati kita ya. Karena tentang kemerdekaan ini banyak hal yang harus kita merdekakan dalam hidup kita. Kita mau merdeka. Hidup kita harus merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Yang sudah memerdekakan setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini kami putuskan untuk melepaskan setiap keterikatan-keterikatan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kebencian, marah, apapun itu Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, memberi diri Tuhan Yesus. Kami mau mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami mengakui setiap dosa kami, Tuhan mempercayakan kami hal yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini Tuhan. Karena kami percaya kami hidup sudah merdeka. Kami pulang dari tempat ini, hidup kami berbeda Tuhan. Kami tidak mau terbelenggu lagi akan dosa. Kami mau pikul salib demi Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau mati tidak sia-sia buat kami Tuhan. Tapi Engkau yang akan memperoleh setiap hidup kami yang sampai saatnya kami menghadap Engkau, kami tidak bercacat celah. Dan Engkau mengenali kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya saat orang yang jatuh dalam dosa Tuhan, saat mereka menghadap Engkau, Engkau akan berkata, aku tidak mengenal Engkau, nyala. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Tapi kami mau benar-benar datang dengan hati yang tulus, hati yang murni untuk diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Berikan setiap kami kekuatan, keluarga demi keluarga Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami Tuhan berkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami dalam masa kuliah, masa sekolah Tuhan. Orang tua kami, keluarga jauh kami, bahkan yang belum mengenal Engkau, Engkau berkati. Biar setiap lewat kami Tuhan, mereka banyak mengenal Engkau Tuhan. Jadikan kami pribadi, di mana kami menjadi contoh buat mereka Tuhan. Di mana kami berdoa supaya mereka bertobat mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami undang pemusik. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang telah mengisi kita kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan syukur dan perpuluhan bagi Bapak Ibu dan pembangunan bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan persembahannya. Sebelum kita membawa di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini dan kami boleh juga Tuhan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh tertanam baik dalam setiap hati kami. Guna kami pakai ya Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, berkati dalam kehidupannya sehari-hari, berkati dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap taburan yang akan kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap memberi dengan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dibawa ke depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun di pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun di pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas taburan yang sudah dibawa di rumah Tuhan. Tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Shalom Bapak Ibu, kita mengundang Bapak Ibu untuk hadir hari Rabu. Hari Rabu ini kita kedatangan Pak Jenderal ya, yang tadi saya cerita. Dia datang bersama tim. Karena hari Rabu ini kita nggak ada kul, kita jadi di sini. Kita rayakan di sini, menghadiri KKR, Community of Love, kul. Kita mengundang orang-orang yang di luar gereja kita juga undang. Karena ini mereka membawa tema yang bagus ya. Sini belum ada temanya, tapi apa yang mereka bawa itu luar biasa. Tahun lalu dia bicara tentang AI, di mana AI akan mendominasi kehidupan kita berikutnya ke depan ya. Apa-apa lagi sekarang AI itu kelihatannya luar biasa, yang gak bisa kita bikin tapi lewat AI bisa dibikin. Itu kemarin banyak hamba-hamba Tuhan datang ke tempat ini untuk mendengarkan seminar mereka. Karena Bapak Jenderal ini adalah purnawirawan kepolisian, dia itu urusannya cyber ya, komputer segala macam. Jadi orang ini pintar dan dia akan datang bawa tema yang baru. Yuk hadir sama-sama. Bagus sekali. Dan kedua, pengumuman kedua, di depan ada bazar anak-anak muda. Kembali mereka berjualan nasi bakar dan es lumut. Cuman es lumutnya dalam perjalanan. Es timun. Oh, mereka dalam perjalanan. Jangan sampai udah bubar udah datang ya. Ya, jadi harus segera, udah mau selesai soalnya. Oke, itu aja. Ada lagi pengumuman, Kak? Aman ya? Berkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan penuh kasih Kristus. Semua jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri.
ibadahmu sudah selesai Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu menjadi kekuatan setiap buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan berpisah satu sama lainnya. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya juga kepada engkau Tuhan Yesus. Terimalah berkat, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saatnya saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hati-hati di jalan, tiba di tempat masing-masing dengan selamat. Yang tadi Bang, dia mati. Ya aja. Nih, mau WL hari Minggu cepet. Begitu maksudnya.